وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu ikhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di antara salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Pada poin ini ada satu hal yang ingin kita luruskan. Ketika kita membaca atau mendengarkan, bahkan menyebut rangkaian dari rukun iman, iman kepada hari akhir, yang terlintas di benak kita bahwasanya poin iman kepada hari akhir adalah iman akan kejadian hari kiamat. Yang sebenarnya poin iman kepada hari akhir mestinya kita mendudukkan apa yang disebut dengan hari akhir. Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man mata faqad qamat akhiratuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang telah meninggal, ketika dia meninggalkan dunia ini, maka berarti dia telah memasuki masa yang dinamakan dengan akhirat. Maka ikhwatal iman, konsep iman kepada hari akhir ternyata bukan hanya keyakinan, keimanan, kepercayaan terhadap terjadinya hari kiamat yang maha dahsyat. Tapi sesungguhnya pembahasan iman kepada hari akhir adalah keimanan ketika seseorang meninggalkan alam dunia dan memasuki gerbang akhiratnya dengan kematian. Maka apapun poin yang berkaitan dan berhubungan dengan kematian sampai terjadinya yaumul ba'tsi, hari berbangkit, maka itu adalah bagian yang tercakup di dalam pembahasan iman kepada hari akhir yang menjadi salah satu dari apa yang wajib untuk kita yakini dan percayai. Termasuk di antaranya ikhwatal iman, satu langkah yang pasti akan ditemui dan dialami oleh seorang mukmin pasca kematiannya. Setelah seorang meninggal dunia, bahkan mulai dari saat proses menjelang ajalnya, yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang panjang, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan sampai sanadnya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dari proses kematian yang dialami oleh seorang manusia, mukminuhum wa kafiruhum. Apakah dia seorang mukmin
ataupun dia seorang kafir dan fajir, seorang yang kafir atau seorang yang berdosa. Disebutkan dan diuraikan oleh Nabi SAW proses demi proses, hingga sampailah pada titik yang akan kita jadikan pokok bahasan kita, ikhwatal iman, yaitu apa yang dinamakan dengan fitnatul qabri. Di mana dalam rangkaian hadis Barra bin Azib, setelah Nabi SAW mengawali uraian beliau terkait dengan proses kematian yang dipisahkan oleh Nabi SAW antara proses yang dilalui dan dialami oleh seorang mukmin dan proses yang dilalui dan dialami oleh seorang kafir dan fajir, diceritakan dan disampaikan oleh Nabi SAW dari dua sisi. Maka kata Rasulullah SAW, begitu jenazah arwah dari orang yang meninggal ini dibawa ke langit, yang berbeda keadaan dan kondisinya seorang mukmin, di mana sebelum ajalnya, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada orang mukmin yang akan meninggal dunia tersebut para malaikat. Bidul wujuh. Malaikat yang diutus kepada orang mukmin itu memiliki wajah yang berseri. Bidul wujuh, yaitu wajahnya putih, berseri. Yajlisu amamahu maddal basar. Para malaikat yang datang kepada orang mukmin yang akan meninggal dunia dengan wajah yang putih tersebut, kata Rasulullah SAW, ma'ahum kafanun minal jannah wa hanutun minal jannah. Mereka membawa bersamanya kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Lalu di hadapan orang yang akan meninggal dunia, mukmin tersebut, malaikat itu duduk di hadapannya sejauh mata memandang, maddal basari. Setelah itu barulah datang malaikat yang akan mencabut nyawanya, yang dinamakan dengan malakul maut. Dan ketika akan dicabut nyawanya, malaikat maut mengatakan kepada nyawa orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin min rabbik. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Rabbmu. Fatasilu ruhuhu an jasadihi kama tasilul ma min fisiqa. Maka dicabutlah nyawanya dengan ringan, dengan mudah. Mengalir nyawanya tadi keluar dari jasadnya seperti mengalirnya air dari bejana ketika kita menuangkan air. Maka ikhwatal iman, inilah yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa taala bersumpah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Ada dua bentuk tugas malaikat yang Allah utus untuk mencabut nyawa. Ada yang wan nazi'ati gharqa. Malaikat mencabut nyawa itu dengan hentakan yang keras. Tapi ingat, tidak selamanya seperti yang dibahasakan oleh sebagian besar kita, yang berbicara tentang bagaimana dahsyatnya kematian itu. Bahkan semua dan rata-rata masyarakat kita mengungkapkan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ikhwatul iman, poin ini memang ada, tapi tidak pada sisi orang yang beriman. Karena selain daripada ketika Allah bersumpah wan nazi'ati gharqa, di mana malaikat mencabut nyawa dengan hentakan yang keras, di sisi lain ada wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, yaitu dengan cara an-nashtu, mencabutnya dengan lembut. Silahkan kita rujuk ke Al-Quran. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Pada prinsipnya dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Barra bin Azib, tasilu kama yasilul ma'u min fisiqa. Maka keluarlah arwahnya tadi dari jasadnya
seperti air yang mengalir, air yang dituang. Memang sisi yang disebutkan penuh dengan kesakitan, teriakan, dikarenakan malaikat mencabut nyawanya dengan hentakan yang keras. Maka hal itu ikhwatal iman berlaku pada sisi orang yang dikatakan oleh Nabi SAW al-kafir, dalam riwayat yang lain al-fajir, yaitu orang yang kafir atau seorang pendosa. Malaikat yang diutus kepadanya ini ketika datang sebelum ajalnya, kalau pada orang yang beriman bidul wujuh, kalau datang kepada orang kafir dan fajir sudul wujuh. Kebalikan dari bid, yaitu sud yang berarti hitam. Wa yajlisu amamahu maddal basar, duduk di hadapannya sejauh mata memandang. Mereka juga membawa serta kafan, tetapi kepada orang yang beriman kafan dari surga. Mereka juga membawa hanut, parfum dari surga bagi orang yang beriman, tapi bagi orang kafir dan fajir kafanun wa hanutun minan nar. Kafan dan hanut dari neraka. Lalu ikhwatan iman, ketika malaikat dengan kelembutannya menyapa arwah orang mukmin, tapi berbeda dan bertolak belakang dengan arwah orang kafir dan fajir. Malaikat menghardiknya dan mengatakan, ayyatuhan nafsul laimah ukhruji ila ghadabin min rabbiki wa azab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju azab dan murka Rabbmu. Mendengarkan hardikan malaikat tersebut, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka ketakutanlah arwah ini digambarkan oleh para ulama seperti anak yang dimarahi oleh orang tuanya. Dia ketakutan, dia akan berusaha memegang apapun yang dia kira di situ dia akan selamat. Maka arwahnya akan berpegang, memeluk setiap sendi-sendi yang ada di tubuhnya. Pada saat itulah datangnya wan nazi'ati gharqa. Dengan hentakan yang kuat dicabutlah ruh dari jasadnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang meninggal itu akan merasakan seperti dicabutnya duri yang tersangkut fi sufil mablul, kata Nabi SAW, di gumpalan benang wol yang basah. Inilah yang dibahasakan oleh masyarakat kita, gambaran tentang petaka dan sakitnya seseorang meninggal dunia. Ikhwatal iman, begitu arwah telah meninggalkan jasad, maka malaikat yang tadi duduk di hadapan orang yang meninggal sejauh mata memandang, yang bersama mereka kafan dan hanut, maka arwah ini segera mereka bungkus, dan kemudian arwah ini dibawa ke langit. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Barra bin Azib. Maka arwah orang-orang yang beriman setiap melewati penduduk langit, maka penduduk langit bertanya, setelah mereka mendapatkan aroma yang harum dari jiwa yang telah dibubuhi hanut yang mereka bawa, maka setiap penduduk langit itu bertanya, min aina hadhihi raihatu thayyibah, dari mana ini bau yang harum? Maka malaikat yang membawa arwah ini menjawab dan menyebutkan, ini adalah arwah fulan bin fulan. Maka disebutkan sebutan dan nama serta gelar yang mulia yang biasa orang memanggil dia di dunia. Berbeda dengan seorang yang kafir dan fajir, ketika ikhwatal iman berpisah ruh dengan jasad, lalu ruh tersebut
dibungkus dengan kafan dan hanut, diberikan dibubuhi hanut yang dibawa oleh malaikat bersama mereka. Dan ketika orang-orang yang kafir dan fajir, ketika dibungkus dengan kafan dari neraka dan hanut dari neraka, maka jiwanya itu mengeluarkan bau yang busuk. Dan tidaklah ketika arwahnya itu dibawa menuju ke langit, kecuali penduduk langit merasa hina dan jijik, dan mereka bertanya, min aina hadhihi raihatil mumtinah, dari mana bau busuk ini? Maka malaikat itu pun menyebut nama dan gelar terburuk yang biasa orang-orang memanggil dia di dunia. Lalu sampailah ikhwatal iman ke pintu langit, wa yustaftahulah. Malaikat yang membawa ini memohon kepada penjaga pintu langit untuk membukakan pintu langit. Fayuftahulah, lalu dibukakan pintu langit bagi arwah orang-orang yang beriman. Walhasil ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum, antara sisi baik dan buruk dari iman dan kekufuran seorang manusia, maka inilah perjalanannya. Lalu kemudian ikhwatal iman, ketika sampai ke atas, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat yang membawa arwah orang yang beriman, dikatakan kembalikan dia ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kembalikan dia ke bumi, karena dari bumi dia aku ciptakan, dan ke bumi dia aku kembalikan, dan nanti dari bumi mereka aku bangkitkan, kata Allah. Fatu'adur ruhu ila jasadi, lalu dikembalikanlah ruh ke jasadnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembalikan ke bumi, maka dikembalikan ruh ke jasadnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada saat proses ini, masa di mana jasmani orang yang telah tidak memiliki arwah tadi diselenggarakan oleh kerabatnya, dimandikan, dikafankan, disalatkan, kemudian dikuburkan. Dan saat ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengantarkan dia ke kuburannya tersebut berlalu meninggalkan kubur setelah proses penguburan. Wa yusma'u qi'arani alihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih terdengar bunyi langkah mereka. Inilah yang dibahasakan oleh umumnya masyarakat kita, mengatakan ketika orang-orang yang menguburkan itu melangkah 7 langkah. Ini bukan bahasa hadis. Bahasa hadis redaksinya Nabi SAW mengatakan wa yusma'u qi'arani alihim, masih terdengar bunyi langkahnya. Berapa langkah? Tidak ada hitungannya. Fayatihi malakan, pada saat itu datanglah 2 malaikat. Mulai dari titik ini ikhwatal iman, maka masuk kita kepada bagian yang menjadi pokok bahasan kita. Fatu'adur ruhu ila jasadih, dikembalikan ruh ke jasadnya. Wa yujlisanihi, setelah ruh dikembalikan ke jasadnya, maka malaikat yang datang tersebut mendudukkan dia. Ikhwatal iman, maka inilah yang kita katakan fungsi daripada iman dan keyakinan. Tidak berlaku logika kita ketika kita mengatakan bagaimana seseorang yang dibaringkan di liang lahat yang sempit, bagaimana dia didudukkan. Karena yang berbicara di situ adalah iman. Makanya para ulama meletakkan ini di dalam bab iman. Karena yang memandang dan meyakini, menerima adalah hati.
keyakinan. Dan inilah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang dikatakan oleh Allah, allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di mana Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka inilah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Barra bin Azib. Setelah didudukkan, maka kita lihat sisi orang yang beriman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dua malaikat yang datang kepadanya bertanya. Maka pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat inilah yang disebut dan dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fitnatul qabri. Fitnah, ikhwatal iman, dalam bahasa Arab itu berbeda artinya dengan fitnah bahasa kita. Kalau fitnah bahasa kita itu dalam cakupan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu fitnah bahasa kita. Fitnah di dalam bahasa Arab artinya adalah ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kami berikan kepada kalian kebaikan ataupun keburukan, kelapangan ataupun kesempitan sebagai apa? Sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayah, Allah menciptakan ada kehidupan, ada kematian untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalnya. Inilah ujiannya. Nah, ikhwatal iman, maka ujian, satu proses yang akan dialami oleh jenazah di dalam kuburnya, inilah yang dinamakan oleh Nabi dengan istilah fitnatul qabri. Dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hampir di setiap salat kita, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita tasyahud akhir dan membaca salawat yang pada umumnya kita membaca salawat Ibrahimiyah sebagai salah satu rukun dari setiap salat yang kita kerjakan. Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah rangkaian doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berselindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Aku berselindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Aku berselindung kepadamu ya Allah dari fitnah ketika hidup dan fitnah setelah kematian. Ini dia. Dan ini jugalah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Setelah proses penguburan, lalu sebelum meninggalkan itu, Nabi SAW menghimbau para hadirin. Kata Nabi SAW, ud'u li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, doakan saudara kita ini, minta kepada Allah agar Allah berikan kemudahan untuknya. Fa innahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ujian, dia akan ditanya. Maka inilah ikhwatal iman yang dinamakan dengan fitnah kubur. Apa saja rangkaian dari pertanyaan yang akan diajukan kepadanya, ikhwatal iman, diceritakan oleh Nabi SAW.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang datang kepadanya dan malaikat yang datang kepadanya tersebut disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadani azraqan, di mana malaikat itu aswadan hitam, azraqan biru. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan ikhwatal iman bahwasanya sosok malaikat itu menyeramkan. Malaikat yang datang ke kubur itu. Itulah makna ungkapan Nabi aswadani azraqan. Sesuai dengan tugasnya. Nah, ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam keadaan itulah seorang manusia, kita lihat dari sisi seorang mukmin, akan melalui proses yang dinamakan dengan fitnatul qabri ini. Ditanya oleh malaikat itu, "Marrabbuka?" Maka orang yang beriman dengan keimanannya selama hidupnya, dia telah mengenal siapa Rabbnya. Dia telah menunaikan kewajibannya kepada Rabb yang telah menciptakannya. Dia pun selalu mengagungkan Rabb yang dengan kehendaknya dia ada dan dia hidup. Maka dia pun bisa menjawab itu dengan apa yang telah dia lalui dan alami serta jalankan ketika dia hidup di dunia. Maka orang yang beriman akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Karena dia kenal dengan Rabbnya. Karena dia telah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rabbnya. Lalu ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Malaikat kemudian menanyakan kepadanya pertanyaan yang kedua. Wa madinuk? Apa agamamu? Orang yang beriman akan menjawab, dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Karena dia selama hidupnya telah menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Aqidatan, ibadatan, wa muamalatan. Karena dia selama ini telah menjalankan Islam sebagai jalan hidupnya, baik dari sisi akidah ataupun ibadah ataupun dalam sisi muamalah dan akhlaknya. Sehingga dia dengan mudah menjawab, dini al-Islam. Jalan hidupku, agamaku adalah Islam. Lalu malaikat akan bertanya kepadanya pertanyaan yang ketiga, wa ma taqulu fir rajuli alladhi bu'itsa fika. Atau dalam riwayat yang lain akan ditanyakan kepadanya, wa man rasuluk. Apa pendapatmu tentang seseorang yang diutus kepadamu? Dalam bahasa yang lain dan ungkapan yang lain akan ditanyakan kepadanya, siapa rasul? Maka dia akan menjawab, karena dia selama ini telah menunaikan apa yang menjadi hak Rasul untuk dia imani dan yakini apapun yang dikatakan oleh Rasul yang diutus kepadanya. Dia pun mengikuti dan mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Rasul tersebut. Dan dia meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Rasul ini. Dan dia tidak beribadah, menyembah Allah Azza wa Jalla kecuali dengan apa yang telah dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasul ini selama hidupnya. Maka inilah yang kemudian ikhwatal iman menuntunnya untuk bisa menjawab ini dengan dia mengatakan Nabi Muhammad. Nabiku adalah Nabi Muhammad. Dalam jawaban yang lain, di dalam redaksi hadis yang lain, dia menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Allah utus kepadaku itu adalah Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman. Begitu dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan yang dinamakan dengan fitnatul qabri ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samawat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab
Apa kata Allah? An sadaqa abdi. Dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, afrishu lahu baban minal jannah. Bukakan untuknya pintu surga. Lapangkan kuburnya. Hatta yajidu min rihiha. Bukakan untuknya pintu surga. Hingga di dalam kubur itu dia mendapatkan dinginnya dan harumnya surga. Maka inilah ikhwatal iman yang selalu kita minta di dalam setiap munajat kita. Apakah untuk diri kita kelak, atau untuk orang-orang yang kita cintai yang telah pergi meninggalkan kita, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan menjadikan kubur tersebut raudhatan min riyadil jannah. Kita minta kepada Allah agar menjadikan kuburnya itu taman daripada taman-taman surga. Maka dia pun mendapatkan dan merasakan apa yang dinamakan dan disebut dengan naimul qabri. Berdasarkan fitnatul qabri, maka ada orang-orang yang beriman akan mendapatkan buahnya. Apa buahnya? Nikmatul qabri, nikmat kubur. Dan dari dasar pertanyaan ini juga, dari dasar fitnatul qabri, seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, terjadi pada seorang kafir dan fajir ketika ditanya kepada dia, "Man rabbuka?" Karena dia selama ini mengingkari, dia selama ini tidak mengikuti dan tidak pernah menjadikan Allah sebagai Rabbnya, atau tidak seutuhnya menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Maka dia pun kemudian menjawab, kata Nabi SAW, dari sisi orang kafir dan fajir, dia mengatakan, la adri. Dia mengatakan, ini suatu ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan bahwasanya orang itu berbicara dengan terbata-bata. Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Lalu ditanyakan kepadanya pertanyaan yang kedua, wa ma dinuk? Dia pun menjawab, la adri. Aku tidak tahu. Lalu ditanyakan kepadanya pertanyaan yang berikutnya, wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Wa ma taqulu fir rajuli alladhi bu'itha fik? Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Dia tidak kenal, dia tidak tahu, dia tidak pernah menjadikan Rasul sebagai nabinya, sebagai panutannya, sebagai ikutannya. Makanya dia tidak tahu. Ikhwatal iman. Ada juga di antara sisi yang dikatakan oleh Nabi di sini, mereka menjawab, sami'tu an-nasa yaquluna kadza faqultu mithla ma qalu. Ketika ditanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia mengatakan, aku dengar orang-orang mengatakan seperti ini dan aku pun mengatakan seperti itu pula. Ketika ditanyakan kepadanya, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Dia pun menjawab, "Sami'tu an-nasa yaquluna kadza faqultu mithla ma qalu." Aku dengar orang-orang mengatakan begini, aku pun ikut mengatakan seperti itu pula. Artinya, kalaupun dia menjalankan sebahagian, tapi tidak berdasarkan keimanan, tapi hanya berdasarkan turunan, tapi hanya berdasarkan ikut-ikutan, maka dari sisi ini ikhwatal iman, disinilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, mendengar jawaban dia tidak tahu, mendengar jawaban dia ikut-ikutan, walaupun dia kadang-kadang melakukannya, tapi tidak berdasarkan ilmu dan iman. Maka disitulah kata Nabi SAW, malaikat kemudian menghardiknya, malaikat membentaknya, dan malaikat mengatakan, ma daraita wa ma talait. Engkau tidak tahu dan engkau tidak pernah mencari tahu. Ikhwatul iman. Maka kemudian dari jawabannya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzaba 'abdi, salah apa yang dijawab oleh hambaku. Jawabannya ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah mengatakan, iftahu lahu baban minan nar, bukakan untuknya pintu dari neraka. Hatta yajidu min rihiha wa harriha, hingga dia merasakan dan mendapatkan busuknya neraka itu dan panasnya neraka. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, yang selalu kita meminta, memohon kepada Allah perlindungan agar kita diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kubur kita itu hufratan min hufarin niran, liang daripada liang-liang neraka. Maka dia pun kemudian diazab. Dan inilah ikhwatal iman, poin yang tadi kita katakan, berdasarkan fitnatul qabri, kemungkinan yang kedua, ketika dia gagal melalui ujian-ujian yang diberikan oleh malaikat tersebut, ketika dia tidak mampu dan salah di dalam menjawab fitnatul qabri, maka itulah salah satu penyebab ikhwatal iman yang membuat kemudian dia mendapatkan apa yang dinamakan dan disebut dengan azabul qabri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dia disiksa dan diazab di dalam kuburnya. Dan ini adalah sesuatu yang juga termasuk bagian yang harus dan wajib kita imani. Ikhwatal iman, jika kita lihat dua sisi ini, maka harusnya kita dapat menyimpulkan orang yang selamat itu adalah orang yang datang bersua dengan Rabbnya, menghadap Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat kepada Rabbnya, hati yang selamat pada agamanya, hati yang selamat pada Rasulnya. Inilah orang yang diceritakan oleh Nabi di sisi orang yang beriman. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Fadilatul Syekh Abdul Aziz Sindi, di salah satu kunjungan beliau ke Indonesia, pernah memberikan pembahasan terkait ini. Ketika Syekh Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah ta'ala mengungkapkan tentang pembahasan kaifa aji'u ila rabbi biqalbin salim, bagaimana caranya agar aku bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Letakkan dan jadikan ini sebagai tema utama dalam hidup kita. Bahkan Syekh mengatakan, dha'ha raqman wahidan, letakkan ini pada urutan pertama. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan kita, enggak. Boleh saja kita punya tujuan, cita-cita atau yang lainnya, tapi letakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Letakkan itu pada nomor 2, kata Syekh As-Sindi hafizahullah ta'ala. Tapi poin pertama, letakkan pertanyaan, pandangan, sehingga kita bisa menjadikan fokus perbuatan dan hati kita untuk memenuhi pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah kaifa aji'u ila rabbi biqalbin salim, bagaimana caranya agar aku bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang jernih dan bersih. Maka dalam uraiannya Fadilatul Syekh mengatakan ada 5 sifat yang harus kita jaga. Hati yang selamat menghadap Allah Azza wa Jalla adalah hati yang aslama, hati yang punya sifat aslama, wasallama,
wastaslama wasalima wasalama. Ada 5 sifat. Dan ini adalah kiat agar kita mendapatkan kebaikan dari apa yang diuraikan oleh Nabi SAW terkait fitnatul qabri ini. Apa yang dimaksudkan dengan 5 sifat ini, ikhwatal iman? Bagaimana langkah dan kiat seseorang bisa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Yaitu orang yang memiliki sifat dia aslama. Artinya hatinya dia serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Aslama lillahi Azza wa Jalla. Dengan sifat inilah ikhwatal iman akan memudahkan dia ketika ditanya dia menjawab Rabbi Allah. Kenapa? Karena dia telah aslama nafsahu lillah. Dia telah menyerahkan dirinya karena Allah. Wasallama, yaitu orang yang dia mengikuti, menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dia jadikan sebagai qudwah dan ittiba'. Dia tundukkan hatinya di dalam mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka poin inilah yang menyelamatkan dia ketika ditanya kepadanya, "Waman rasuluk?" Dengan uraian lain atau ungkapan yang lain seperti yang diungkapkan oleh para ulama di dalam konsekuensi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensi ketika kita mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah? Tasdiqu ma akhbar. Kita harus meyakini, mempercayai apapun yang disampaikan dan dikhabarkan oleh Nabi. Termasuk salah satu bab ini. Kenapa kita harus percaya? Padahal ketika kita cerna dengan akal kita yang terbatas, mana mungkin bagaimana seseorang akan didudukkan di liang lahat yang sempit. Tapi ketika yang berbicara itu adalah Rasul, kita wajib tasdik, wajib meyakini dan mempercayai. Karena itu konsekuensi daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amar, mentaati apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Nabi. Dan yang berikutnya, wa alla ya'budallaha illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang telah beliau syariatkan. Nah, ketika kita aplikasikan ini, ikhwatal iman, inilah di mana kita sallama littiba'ir Rasul. Hati kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ikhwatal iman, sifat. Bagaimana langkah seseorang bisa bersua dengan Allah biqalbin salim, yaitu hati yang istaslama, berserah diri. Istaslama liqada'illah wa qadarihi, yaitu berserah diri pada ketetapan dan ketentuan Allah dalam suka ataupun duka. Lalu ikhwatal iman, salima, dia menjaga hatinya, dia bersihkan hatinya dari apapun yang memutus mata rantai dia dengan Rabbnya, dia dengan agamanya, dia dengan Rasulnya. Dia putuskan itu. Ini orang yang memiliki hati salima. Wasalama, hatinya selamat. Dari apa? Dari berbuat baik, berprasangka baik, dan berkata baik kepada orang-orang yang beriman.
dia jaga hati, lisan, dan perbuatannya terhadap orang-orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka 5 sifat inilah ikhwatal iman yang harus kita miliki kalau kita ingin menghadap dan bersua dengan Allah biqalbin salim. Di samping ikhwatal iman, pada apa yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat murka terhadap orang yang tidak mampu menjawab fitnatul qabri ini, dan malaikat mengatakan ma daraita wa ma talait. Malaikat mengatakan dia tidak tahu dan dia tidak pernah mencari tahu. Inilah kaitannya ikhwatal iman pada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sebuah kewajiban bagi setiap mukmin, laki-laki ataupun perempuan, dimanapun dia berada, apapun profesinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Disitulah kewajiban kita untuk mencari tahu. Disitulah kewajiban kita untuk belajar, sehingga kita selamat dari kebodohan, dari ketidaktahuan, sehingga kita selamat dari menjalankan kehidupan ini hanya sebatas turunan dan ikut-ikutan. Karena kemuliaan dari para sahabat dan orang-orang saleh yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikatakan oleh Allah telah menempuh jalan yang lurus, sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, yang selalu kita ulang-ulang di setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Engkau telah anugerahkan kepada mereka, orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Ditafsirkan dan diuraikan oleh Allah di dalam surat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, dan orang-orang saleh. Anugerah apa yang Allah berikan kepada nabi, kepada orang-orang siddiq, kepada para syuhada, kepada orang-orang saleh? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, tepatnya di muqaddimah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Shalih Al-Fauzan menguraikan bahwasanya orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka, yang dikatakan merekalah tauladan kita dalam menempuh jalan yang selalu nyinyir kita meminta kepada Allah, yaitu jalan yang lurus. Apa yang ada pada mereka? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan sekali lagi dalam kitabnya Muqaddimah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, tentang kewajiban at-tafaqquh fid din, tentang kewajiban kita belajar agama ini, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, sebabnya lantaran mereka jama'u bainal ilmi wal amal, karena mereka telah menggabungkan antara ilmu dan amal. Makanya dalam permintaan kita di setiap rakaat salat tersebut, dalam surat Al-Fatihah, kita mengatakan kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak mau jalan orang-orang yang maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang mereka dimurkai oleh Allah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Humul Yahud. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang seperti Yahudi. Ada apa dengan Yahudi?
Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Li'annahum lam ya'malu ma'alimu. Karena mereka berilmu tapi mereka tidak mengamalkan apa yang telah mereka ilmui. Waladhdallin, kami juga tidak mau jalan orang yang sesat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, silahkan rujuk kitab tafsir Al-Quranil Azim Imam Ibnu Katsir. Siapa mereka? Humun Nasara. Wa man salaka tariqahum, dan orang yang mengikuti mereka. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka dikatakan ad-dallin? Li'annahum amilu ma lam ya'lamu. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi apa yang membuat istimewa? Alladzina an'ama Allahu alaihim, karena mereka jama'u bainal ilmi wal amal. Karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Itulah langkah hidup kita, upaya dan kiat kita untuk mempersiapkan bekal kita menghadapi fitnatil qabri. Poin yang terakhir, ikhwatal iman, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang diuraikan tentang kondisi fitnatul qabri ini, perjalanan dan kondisi yang menyeramkan dan menakutkan serta mengkhawatirkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi juga telah kita singgung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya membantu meringankan orang yang bakal menghadapi ujian ini. Makanya Rasulullah SAW ajarkan, ud'u li akhikum, doakan saudara kalian ini. Wasalu lahu tathbit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kekokohan padanya, kekokohan untuk menjawab dan menghadapi ujian ini. Diulurkan oleh Nabi SAW tangannya membantu lewat doa. Nah, ikhwatul iman, kondisi yang mengkhawatirkan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan, ibaratnya ikhwatal iman, kalau kita umpamakan dalam kehidupan dunia ini, orang yang punya tiket terusan. Artinya bebas hambatan. Biasanya ikhwatal iman, dalam paket tiket terusan ini, artinya bebas hambatan ini, kira-kira harganya mahal apa murah? Mahal apa murah, Pak? Mahal, pasti mahal. Dan stok terbatas. Ikhwatal iman, ada orang-orang yang Allah selamatkan dari kondisi yang mengkhawatirkan ini, sehingga dia bebas. Dia tidak mendapatkan fitnatul qabri. Dan dia tidak mengalami itu. Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, terbebas dari fitnatul qabri ini. Mau tiket terusan ini, Pak? Kok enggak kita simpan? Kalau mau kita ungkapkan. Mau. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah tiket yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para syuhada. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka syahid dalam membela agama Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kafa bi barqis suyufi lahu fitnah. Cukup sambaran dan kilatan pedang di kepala mereka itu, Pak, sebagai fitnah. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari fitnatil qabri ini. Maka ikhwatal iman, tentukan pilihan kita dari sekarang. Dan inilah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait fitnatul qabri ini. Yang kesimpulannya adalah kewajiban kita teruslah kita belajar dan beramal. Berupayalah kita selalu untuk meraih sifat-sifat orang-orang yang bakal selamat dalam melalui fitnatul qabri, yaitu orang yang ada memiliki dan menggenggam 5 sifat tadi, yang hatinya memiliki 5 sifat tadi, yaitu orang yang aslama, dan orang yang sallama, dan orang yang istaslama, dan orang yang salima, serta orang yang salama. Itu kesimpulannya. Kemudian di samping ikhtiar dan upaya kita ikhwatal iman, jangan pernah kita menyisihkan doa dan mengabaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi setiap langkah ikhtiar kita dengan doa, yaitu doa yang diajarkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca sebelum salam dari salat yang kita lakukan, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam riwayat yang sahih yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah langkah-langkahnya ikhwatal iman, kita memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik di dalam setiap langkah dan upaya kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan al-haqqa haqqa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kebenaran itu adalah benar adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Sebagaimana kita pun memohon dan meminta kepada Allah supaya Allah tunjukkan dan tampakkan kepada kita kebatilan itu adalah kebatilan adanya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhinya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tanya jawab? Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, fadhal Ustaz. Ya. Baik. Sebagian bahkan banyak yang meninggalkan untuk melakukan sama dengan rutinitas yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Ini apa betul pandangan mereka terhadap? Ya. Ikhwatal iman, ketika dikatakan tauhid terbagi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. 3. Ya. Lalu datanglah ilmu baru ini, Pak. Ilmu cocoklogi namanya. Karena di sini angka 3, maka di sini ada angka 3. Yang dikatakan dengan pemahaman dan keyakinan trinitas yang ada pada agama Nasara. Ikhwatal iman, apa yang terjadi, entah itu atas nama viral dan yang lainnya, ya, dengan keadaan yang bebas seperti ini. Inilah kemuliaan dan keutamaan agama kita yang dikatakan oleh para ulama ahli hadis tentang kemuliaan isnad, yaitu sesuatu itu ada jalurnya. Maka dikatakan laulal isnad wa laqala man syaa ma syaa. Kalau kita tidak melihat dari sisi jalur ini,
dari siapa kita mengambil, mana sumbernya. Inilah yang terjadi. Siapapun bisa berkata apapun. Padahal harusnya kita seorang mukmin melihat ikhwatal iman. Apa yang dikatakan oleh pepatah Arab, di mana annasu a'daun lima jahilu. Kritik, kontra, itu bisa saja muncul. Kenapa? Karena orang itu tidak faham, tidak tahu, tidak mengerti. Nah, ikhwatal iman, secara logika saja, kalau kita ingin menyamakan atau yang dinamakan dengan tamthil. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya pelajaran balaghah, terkait tentang perumpamaan. Ada namanya musyabbah, ada namanya musyabbah bihi, dan ada namanya wajhut tashbih. Ada yang diumpamakan, ada yang yang dikatakan dimisalkan, ada acuannya, dan apa hubungannya. Contoh dalam bahasa Arab, dalam pelajaran balaghah itu biasanya dikatakan, ya, seperti kita mengatakan ra'aitul asada 'alal mimbar. Aku melihat singa di atas mimbar. Maksud daripada kata-kata singa di sini adalah seorang orator. Dia umpamakan orator itu seperti singa. Kenapa? Dalam orasinya tersebut, semangatnya, keberaniannya, dan sebagainya. Ini yang dinamakan dengan wajhu syabah. Ada kemiripan, ada kesamaan. Makanya dikatakan kalau kita ingin membandingkan itu, ya, apa bahasa orang sekarang, apple to apple, kan gitu. Ya nggak bisa kita katakan mana yang lebih tajam tongkat dari samurai, nggak bisa. Ini nggak masuk. Nah, ikhwatal iman, kembali kita kepada tadi. Jelas di sini dikatakan tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan. Dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, satu. Bagaimana kita katakan trinitas? Kalau trinitas itu jelas dia tiga. Ya, ada tiga. Sementara di sini satu, tetapi di sini dibagi kepada tiga bagian. Bukan dikatakan tiga, tapi dia satu. Namanya tauhid. Dari sini saja, ikhwatal iman, ini tidak langkah dan sikap apple to apple tadi. Jadi ikhwatal iman, hal yang seperti ini menghabiskan waktu kalau kita menjawab panjang lebar. Ya, dari situ saja enggak sama saja dengan orang bertanya tadi. Makanya ikhwatal iman, salah satu metode, ya, dan langkah di dalam dakwah yang diajarkan oleh para ulama minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ya. Ulama-ulama terdahulu sampai ulama sekarang. Jadi kadang-kadang Bapak, tidak semuanya itu mesti kita tanggapi dengan serius. Ya. Jangan habiskan waktu kita dalam hal-hal yang seperti itu. Statementnya saja tidak nyambung. Ya, bagaimana dia mengumpamakan itu? Makanya dikatakan ikhwatal iman, salah satu metode dakwah yang digunakan oleh para ulama minal mutaqaddimin wal mutaakhirin tadi, yaitu kalau ada hal-hal yang seperti ini, beri dengan jawaban-jawaban yang ringan. Dengan jawaban-jawaban yang ringan. Sama Pak, ini kenyataan. Saya pernah di satu kajian, ya, audiens menulis pertanyaan. Salah satu pertanyaannya waktu itu kita kajian tafsir terkait firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kiblat.
Bagaimana peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Lalu bagaimana kalau kita di kondisi keadaan yang kita tidak tahu arah kiblat? Seperti misalnya kita di atas pesawat dan yang lainnya. Ya. Maka ini kita uraikan, kita jelaskan. Lalu ada pertanyaan, Pak. Ustadz, ya, kalau saya sampai ke bulan, kemana saya menghadap sholat? Haruskah Bapak, ya, kita turunkan semua kitab-kitab referensi yang ada di satu pustaka yang besar untuk mencari jawaban ini? Saya jawab dengan ringan, Pak. Saya katakan, Ibu, kalau Ibu udah sampai di bulan WA saya, baru saya jawab. Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, para da'i minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, begitu mereka harusnya menanggapi. Banyak dinukilkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, contoh-contoh dari para ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, baik dari dulu sampai sekarang, tentang jawaban-jawaban seperti ini. Ada seorang imam yang ditanya, saya sempat mengumpulkan itu, Bu. Jawaban-jawaban ringan yang dicontohkan oleh para ulama ini. Ada beberapa jawaban. Ya. Contohnya ada yang bertanya kepada, saya lupa orangnya, tapi ini juga para ulama, ditanya begini. Kalau saya ihram, kalau sedang ihram, ya, kan banyak larangan-larangan ihram. Lalu saya gatal. Ini terkait apa, Pak? Terkait tidak boleh mencabut rambut atau memotong rambut dan bulu yang ada di badan ketika ihram. Lalu ada orang bertanya, Syekh, boleh enggak ketika ihram itu kalau saya gatal saya garuk? Ya? Ada enggak larangan ihram, Bapak? Enggak. Dijawab, boleh. Berapa maksimal saya menggaruk? Apa jawab Syekh? Sampai terlihat sampai terlihat tulangmu. Ya. Lalu ada yang bertanya begini. Nah, ini momen lain lagi, dai yang lain, imam yang lain. Ditanya, Syekh, ya, terkait dengan ketika kita buang air, kan kita tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Lalu ada yang bertanya, bagaimana hukumnya kalau aku mandi di kolam, masuk ke kolam, ya, kemanakah aku menghadap? Mandi di kolam, Pak, masuk ke kolam, ini menghadap kemana? Kan dalam keadaan dia mandi, maaf, ya, dia dalam keadaan mandi itu, ya mungkin tidak mengenakan pakaian atau yang lain. Kemana dia menghadap? Atau kemana dia sebaiknya menghadap? Apa dijawab, Pak? Ya, dikatakan oleh Syekh itu, lebih baik pandanganmu, ya, melihat ke mana tadi engkau meletakkan bajumu. Karena nanti sedang berendam, diangkat orang bajunya. Jadi ikhwatal iman, ini dia. Jangan terlalu ditanggapi yang seperti itu. Apalagi sekarang ini ya kondisinya memang seperti itu. Kita ini jauh dari tuntunan sanad. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Wallahu taala a'lam. Baik, saya rasa cukup, Pak. Demikian. Oh ya, Pak, silakan. Ya, Pak. Ya. Ya. Dan sementara di tubuhnya itu merupakan tamu surga. Ya. Dan sebaliknya bagi yang kurang kafir, Ya. itu dicabut nyawanya dengan bengis, kejam, dan arwahnya dibawa ke langit dengan bau busuk, akhirnya dibawa Turun ke bumi. dan kuburnya merupakan taman-taman neraka. Liang dari liang neraka. Ya.
Baik. Ya. Ya. Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inti daripada pertanyaan yang diajukan oleh Bapak, barakallahu fiik, prosesnya itu kita fahami lagi dari kronologi yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis Barra. Begitu dicabut, dibungkus, dibawa ke langit. Ya. Dan itu yang arwahnya itu yang mengeluarkan bau harum. Yang penduduk langit ketika dilewati mereka bertanya-tanya. Sampai di pintu langit yustaftahulah. Malaikat yang membawa arwahnya itu meminta kepada penjaga pintu langit membukakan pintu langit. Fayuftahulahu. Lalu dibukakan pintu langit. Sampai akhirnya di bawah langit yang ketujuh sampai di bawah langit yang ketujuh, di situ Allah mengatakan. Kata Allah apa? Allah mengatakan, kembalikan dia ke bumi. Minha khalaqnahum, ya, wa fiha nu'iduhum, wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan dia ke bumi. Karena dari bumi dia aku ciptakan, ke bumi dia aku kembalikan, dan nanti dari bumi dia aku bangkitkan. Artinya ikhwatal iman, artinya diangkat ke langit setelah dia meninggal dunia. Lalu dibawa ke langit. Setelah itu dikembalikan. Setelah itu Allah mengatakan dikembalikan ke bumi. Berbeda dengan orang kafir dan fajir, ketika dibawa melewati pintu langit, wa yustaftahulah, melewati penduduk langit mereka merasakan bau yang busuk. Lalu mereka bertanya, dari mana bau busuk ini? Dijawab, diceritakan, disebutkan nama dan gelar dia terburuk yang orang panggil dia di dunia. Sampai di pintu langit, yustaftahulah, diminta untuk penjaga langit membuka pintu langit, dan penjaga langit tidak membukakan pintu langit, hanya sampai di bawah langit yang pertama. Disitulah Allah Subhanahu kemudian mengatakan, ya, dan Allah mengatakan kembalikan dia ke bumi. Bahkan ketika menceritakan ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, campakkan, lemparkan dia ke bumi. Sehingga berbeda cara mengembalikan arwah orang yang beriman dengan orang yang kafir dan fajir. Saya lupa ayatnya, ada dalam ayat itu Allah mengatakan fatakhtafuhu tayru au tahwi bihi rih. Artinya dia bisa saja, ya, seumpama barang yang jatuh yang akan disambar oleh burung, atau dia tertiup oleh hempasan dan tiupan angin. Begitu Allah mengumpamakan. Intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dikembalikan arwah itu ke bumi, tapi proses pengembaliannya itu berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dan fajir. Setelah dikembalikan ke bumi, Pak, setelah dikembalikan ke bumi, itu tidak dibawa ke langit lagi, karena proses dibawanya hanya pertama itu saja. Nah, itulah inti daripada pertanyaan Bapak tadi. Ketika dikembalikan, bagi orang-orang yang beriman, kuburnya menjadi raudhatan min riyadil jannah, sedangkan orang yang kafir dan fajir, kuburnya menjadi liang-liang neraka. Nah, ketika dia merasakan apa yang ada di situ, bersama diakah arwahnya? Nah, kan itu inti pertanyaannya.
Dia merasakan itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan itulah yang dinamakan dengan naimul qabri dan azabul qabri. Bahkan ikhwatal iman, Nabi SAW di samping menyebutkan azab kubur karena kegagalannya di dalam menjawab pertanyaan malaikat, berdasarkan hadis Nabi SAW, di situ ada dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya juga diazab di dalam kubur. Jadi penyebab azab kubur pertama, gagal dalam fitnatul qabri. Penyebab kedua, ada dosa-dosa yang dikhususkan pelakunya disiksa, diazab di dalam kubur. Diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ketika Nabi melewati 2 kubur. Lalu Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban, yang ada di 2 kubur ini sedang diazab. Kalau inti pertanyaannya, apakah yang mendapatkan nikmat kubur atau yang mendapatkan azab kubur itu juga dirasakan oleh arwahnya? Iya. Karena ruhnya telah dikembalikan ke jasadnya. Cuman ikhwatal iman, seperti yang kita garis bawahi tadi, tentu prosesnya itu amat berbeda dan tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang nampak dan tahu kita di kehidupan dunia ini. Tapi begitulah Allah dan Nabi menjelaskan. Nah, Nabi SAW ketika melewati 2 kubur itu, Nabi mengatakan, orang yang ada di kubur ini sekarang sedang diazab. Wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Mereka diazab karena dosa yang mereka lakukan. Lalu kata Nabi yang satu, apa sebabnya? Li'annahu la yastanji minal baul. Karena dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan la yastatiru minal baul, karena dia tidak menutup dirinya. Dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Hati-hati kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang kita anggap sepele ternyata ini memicu dan membuat kita terancam azab kubur. Harusnya seseorang ketika buang air, walaupun buang air kecil, lakukan itu di tempat yang tertutup. Makanya ingin kita kritik ikhwatal iman, tempat-tempat WC umum yang di sana ada tempat apa? Ya, tempat buang air itu tapi terbuka. Hanya di-skat sedikit saja. Seperti di mal-mal, ini termasuk. Karena harusnya seseorang buang air kalau dia ingin selamat dari azab kubur, yaitu yastatiru, bersitar, menutup diri. Apalagi ikhwatal iman, orang-orang yang biasa begitu dia sesak, injak remnya, tarik rem tangan, buka pintu mobil, langsung tembak. Orang lewat. Memang dia menghadap ke semak, tapi orang tahu orang lewat dia sedang hati-hati. Kenapa? Karena ada lafaz hadis yang mengatakan la yastatiru. Yang kedua, kata Nabi SAW yang satu lagi, kenapa dia disiksa diazab dalam kubur? Karena dia yamshi bin namimah. Karena dia suka mengadu domba. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya, ini dosa yang menyebabkan dia disiksa diazab dalam kuburnya. Ada beberapa dosa yang lainnya. Ya, ada beberapa dosa yang lain yang menyebabkan pelakunya disiksa di dalam kuburnya. Nah, salah satunya adu domba ini. Ya. Apa itu adu domba? Seseorang yang membawa perkataan ini dipindahkan ke sini, transfer perkataan tadi. Biasalah Pak, kalau mengirim piti itu berkurang, kalau mengirim kato, tuh. Akhirnya 2 orang ini bertengkar. Maka yang mentransfer perkataan yang menyebabkan orang bermusuhan ini, ya, orang yang inilah yang terancam diazab dalam kubur. Tapi sayang aja, kalaupun ada orang yang membawa perkataan itu ke kita, yang membuat kita bersiteru, bertengkar, ikhwatal iman, kalau kita turuti, nih orang nih, yang diancam azab kubur, lalu kita ikuti, karena ucapan dia, karena cerita dia, kita bertengkar, maka kita itu bodoh. Artinya kita mau jadi
domba, kan gitu. Namanya aja adu domba. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dari keburukan dan langkah-langkah seperti ini. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.